inginnya heboh. Ketika heboh, maka viewer akan meningkat, kemudian subscriber juga akan meningkat. Demikian halnya dengan pendapatannya kan. Kalau di YouTube kita viewernya banyak, kemudian subscribernya banyak, maka ada Google AdSense seperti itu. Tapi tujuan dari dia sendiri bukan awalnya ingin membuat resah ya, tetapi ini adalah pendapat pribadinya gitu. Katanya ada dasar dia juga ada kesalahan dengan usahanya yang depresi. Karena usaha bengkelnya yang nggak laku gara-gara COVID, betul nggak sih? Kalau terkait dengan dia depresi dan lain-lain, kami tidak mendapatkan informasi itu, tetapi yang kami dapatkan ketika dia upload di YouTube adalah murni memang pribadinya dia tanpa ada suruhan, dan memang pada saat itu si saudara Asep sendiri didampingin oleh temannya yang di belakang itu ya, di belakang. Bukan karena dia dendam. Tidak ada. Enggak, sangat jauh sekali. Terus mengenai tenaga medis kan sempat resah juga tuh Pak. Iya. Tenaga medis itu sempat dampaknya kan ke tenaga medis yang kesal dengan pernyataan itu. Iya, makanya setelah dia buat upload di YouTube, kemudian dia sendiri dengan sadar karena kita klarifikasi dan kita kasih pemahaman, dia sadar dan dihapus kontennya. Di YouTube-nya sudah hilang. Kemudian secara sadar pula dia membuat permintaan maaf bahwa apa yang dilakukan dia menjadi satu perasaan di masyarakat. Yang sedikit imbauan juga kepada masyarakat ya Pak. Ya, terkait dengan adanya hal-hal viral seperti ini, masyarakat bisa mengadukan ke polsek ataupun ke Polres. Kalau ada hal-hal yang memang akan membuat resah masyarakat, lebih baik jangan di-share kemana-mana. Ini malah menambah keresahan, tetapi lebih baik langsung saja ke para aparat, khususnya kepolisian di tingkat polsek maupun di tingkat Polres. Dan yang kedua, jangan main hakim sendiri ketika ada satu orang yang melakukan upload dan tidak bertentangan dengan jiwa seseorang yang lain, ya lebih baik dilaporkan saja ke aparat kepolisian. Untuk para netizen ini yang para konten yang bikin konten kayak gitu mungkin untuk bagi YouTuber atau yang suka membuat konten vlog di YouTube, Instagram dan lain-lain, kalau memang ingin viewernya banyak, kemudian subscribernya banyak, cari yang memang hal-hal yang positif ya, bukan yang menjadi satu keresahan masyarakat. Mungkin itu aja. Dengan penanganan Asep yang viral ya di YouTube ya, kaitannya dengan ketidakpercayaannya terhadap COVID yang viral di warga Ciwaru, karena Asep sendiri ada warga Ciwaru. Kemudian setelah kita menerima aduan dari masyarakat, kemudian melihat dari YouTube viral, kita klarifikasi si saudara Asep tersebut ke Polres. Kemudian pada saat diklarifikasi kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan memang dalam keadaan sadar ketika dia mengupload ke YouTube kontennya yang kaitannya dia tidak percaya terhadap adanya COVID, kemudian dia akan memegang jenazah yang COVID dan lain-lain. Nah ini setelah kami telusuri, ternyata memang si Asep sendiri belum pernah positif COVID ya, jadi ketidakpercayaannya terhadap COVID diupload lah di YouTube sehingga meresahkan. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita buat kembali video karena Asep sendiri sadar bahwa apa yang diperbuat meresahkan dari masyarakat Ciwaru, bahkan sekarang sampai nasional, karena kaitannya dia tidak percaya COVID. Jadi kemudian dibuatkan videonya permintaan maaf bahwa yang bersangkutan saudara Asep sendiri mengupload
YouTube tersebut bukan bertujuan untuk meresahkan, tetapi adalah wujud rasa secara pribadinya dia ketidakpercayaan terhadap adanya COVID. Ini terjadi di Kuningan ini sebelumnya pernah, yang mungkin pernah tahu Abah Uwok dari Lengkong yang viral juga, yang dia bisa menyembuhkan COVID yang akan menghadap ke Pak Presiden gitu. Nah, itu juga setelah diklarifikasi memang ya itu hanya kemampuan pribadinya dia membuat konten, tetapi secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Lalu Asep dibebaskan atau gimana Pak? Ya, kalau Asep bukan dibebaskan karena tidak ada penangkapan di situ. Kami hanya klarifikasi kaitannya pembuatan konten tersebut bertujuan dengan apa, dan kemudian setelah kita pelajari itu juga memang unsur untuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, kita melihat pasal-pasalnya belum masuk unsur. Siap, terima kasih Komandan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.